Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Kang Serwaloyo di Azam Kreatif. Oke, di video ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan para subscriber ya. Berapa sih habis total modifikasi T3-nya? Di sini saya buatkan video khusus karena emang ini sudah selesai untuk saat ini. Jadi tak jelasin dan nanti kalian total sendiri habisnya berapa. Jadi nanti aku nggak akan kalkulasi total habisnya berapa, nggak tahu. Tidak sebutin semua part upgrade yang sudah tak pasang. Jadi nanti kalian bisa total sendiri kira-kira habisnya berapa ya. Oke, yang pertama tuh pasti baterainya ya. Ini baterainya menggunakan LiPo 4 60 volt 20S 80 Ah. Untuk harganya itu variasi ya. Kalau kita ngerakit sendiri ya, kalau kita ngerakit sendiri itu kurang lebih 6 jutaan ya, 6 juta sampai 8 jutaan lah ya, itu kalau kita ngerakit sendiri ya. Kalau saya jual jadi tinggal pakai itu harganya 8,9 juta. Itu udah include sama charger, tapi chargernya itu 3 ampere aja. Tapi untuk stok charger saat ini masih kosong, jadi untuk pembelian di bulan-bulan ini tanpa charger ya, karena charger itu sebagai bonus aja, jadi bukan paket tapi sebagai bonus. Oke, yang pertama ada baterai. Di sini aku nyebutin 8,9 aja karena saya jualnya segitu ya. Jadi kalau kalian rakit sendiri ya harganya mulai 6 jutaan lah mungkin ya, tergantung shell yang kalian dapat ya, karena shell itu nggak mesti mahal dan nggak mesti murah juga, tergantung kualitas shell yang kalian dapat ya. Karena apa ya, karena kan saya jual 8,9 kan itu udah dalam kondisi tested ya, bukan gambling kalau kita beli baterainya gitu ya. Jadi di sini aku pertama adalah baterai dengan harga 8,9 juta. Itu sudah PNP dan menggunakan smart BMS ya, pakai merek Jikong 80 ampere. Jadi itu bisa setting di handphone. Harga BMS-nya aja tuh kurang lebih 1,250 ya. Itu BMS-nya aja. Jadi kalau pakai BMS biasa lebih murah lagi ya. Oke, yang pertama itu ya baterai. Jadi kalian bisa total sendiri. Terus yang kedua itu tuh aku ganti PLDC. PLDC-nya ini sama-sama 800 watt, cuma ini VS. Ini kemarin dapat harga murah ya. Jadi ini variatif untuk harganya. Ini kemarin dapat harga murah ya, anggap aja 1,5 sama bannya. Ini 1,5 bannya, ini anggap aja ya, dibulatin aja. Ini bisa lebih mahal lagi kalau tergantung kehokian kita juga. Jadi ini ukuran bannya itu 120 kali 70, 120 per 70, lebarnya itu 120, tebalnya itu 70. Jadi ini sangat pas dan masih bisa di sandar tengah. Jadi kalau kita pakai profil ban lebih ke atasnya lagi, ukuran tebalnya ke atasnya lagi, itu nggak bisa di sandar tengah. Kalau ini masih bisa di sandar tengah, ngepres banget, pokoknya pas. Oke, yang kedua adalah PLDC ya. Ini banyak biasa, merek biasa. Pokoknya ini satu pakai 1,5. Di nomor 2 itu PLDC dan bannya itu 1,5, anggap aja 1,5. Terus yang ketiga itu ada suspensi. Ini saya ganti pakai merek KYB. Ini ukuran 31 cm. Ini skok GL ya. GL maka atau GL Pro. Pokoknya ukurannya 31 cm. Lebih tinggi 2 cm dari suspensi bawaan ya. Dan ini suspensinya pas banget, masih bisa di sandar tengah. Kalau kita pakai ukuran 32 itu nggak bisa di sandar tengah. Jadi ini pakai suspensi ini sama ban profil seperti ini itu pas banget, udah ngepres. Itu udah nggak surut sedikit, berapa mili nggak surut, tapi masih bisa di sandar tengah. Tapi kalau kita naikkan lagi itu nggak bisa. Ini aku dapat referensi dari Mas Victor, terima kasih Mas Victor. Aku tiru gaya dia. Profil bannya sama shocknya juga sama. Ini merek KYB ya. Kalau beli suspensi usahakan
merek ya, jangan jangan beli yang murah karena nanti ruginya di kita. Ini saya ngomong kayak gini karena pengalaman saya sebelumnya beli merek-merek yang biasa itu nggak lama itu bocor dan suspensinya itu nggak empuk, nggak nyes gitu. Dulu tuh pernah beli merek Aspira, itu aja menurut aku kurang bagus, nggak bisa empuk banget, nggak kayak ini empuk, bener-bener empuk. Bener-bener empuk. Dan ini setelan nomor 2 paling keras, ini udah empuknya itu nyes-nyes gitu loh, nggak ada hentakan pas ribonnya, itu enak banget. Buat boncengan bertiga masih sangat rekomendasi. Ini kayak dimentoknya juga masih nes ya, ini level 2 biar nggak terlalu keras juga, soalnya kan ini sering dipakai sendirian. Untuk suspensinya harganya itu ini juga variatif, ini aku dapatnya 370 di Tokopedia, kalau nggak Tokopedia atau Shopee ya, kemarin itu Shopee kayaknya. Di official store harganya 370, merek KYB. Ini sangat rekomendasi buat kalian yang lagi cari suspensi, karena kalau kita pakai yang ukuran 32 itu hasruk di jalan tengah ya, kepanjangan suspensinya. Terus kalau kita pakai yang 2,8 itu kependekan. Jadi sebenarnya ini kalau nggak salah bawahnya itu tuh 28,5 cm kalau nggak salah ya, atau 29 cm. Kita cari suspensi yang kayak gitu. Kalau kita cari yang 29 sih banyak, seperti bawaannya Jet VK itu VK Jupiter Jet itu ukuran 28, cuma itu kependekan, nanti malah ambrek ke bawah, malah nangak gitu, malah kurang bagus dilihat. Kalau pakai ini tuh sangat bagus dilihat dan lihat kempret banget banyak. Ini fungsi ban besar itu juga melindungi sisi BLDC ya. Ini kalau keceklong ini aman banget ini. Beda kalau yang bawaannya itu, kalau bawaannya itu masih ada seperti ke sini. Jadi kalau ceklongannya dalam ya amit-amit lah, tapi kalau ceklongan dalam ini bisa kena BLDC-nya. Ini udah ada di grup, udah ada yang mengalami. Jadi part nomor 3 tadi itu suspensinya harganya 370. Terus apalagi ya, terus controller ya, aku sampai lupa controllernya. Controller ini aku pakai yang versi 4. Pakai versi 4 ini dulu pas masih keluar itu harganya itu 1,650 nggak salah. Sekarang untuk controller murah banget. Cuma kemarin Mas Putra itu, teman saya itu beli, ukurannya lebih kecil. Harganya sekarang itu murah, nggak sampai 1 juta. Itu tanpa Bluetooth ya. Tapi kalau sama Bluetooth 1.250. Tapi ini aku dulu belinya itu 1.650. Masih ingat. Jadi nomor 4 tadi controller harganya 1. Ini aku samain dengan harga aku beli dulu ya. Jadi nanti kalau kalian mau ganti dengan harga sekarang bebas. Ini aku beli dengan harga 1.650. Jadi nomor 4 itu controller. Terus nomor 5 apa lagi ya? Lupa aku. Nomor 5 itu ini mungkin pijakan kaki, ini harganya murah. Ini juga udah buat reviewnya di YouTube saya. Ini harganya 200.000. Terus nomor 6 ini sandaran Foster Man Behelnya ini aku dapat harga 270 di Shopee. Kalau ini sih, kalau kayak gini sih variatif juga harganya, tapi ini aku sebutin dan aku beli ya. Ini harganya 270. Kalau yang ada sandarnya gabus itu kalau nggak salah 370, kalau salah aku agak lupa. Karena kalau kita beli yang ada gabusnya itu dia makan space ke sini ya. Makan space ke bagian dalam. Jadi kalau kita boncengan bertiga, anak di tengah itu terlalu sempit. Makanya kemarin aku beli yang tanpa gabus biar ada space di bagian belakang. Di yang belakang bisa agak mundur sedikit. Tapi kalau kita ada seponya di sini, ini memakan space banget. Jadi yang duduk di belakang ini nggak bisa mundur, jadi mentok di spon tadi. Emang sih lebih empuk banget. Kalau ini kan keras langsung besi ya. Kalau boxnya ini nggak beli, ini dipinjemin sama teman Mas Putra. Jadi ini nggak beli, jadi nggak saya hitung. Tapi kalau kalian beli bisa cari referensi di toko online. Ini matching banget. Karena kan joknya udah full baterai, jadi itu buat barang-barang. Joknya ini udah nggak bisa dipakai lagi, udah full banget.
Jadi semuanya itu ada di itu, mantel itu ada di dalam boxnya. Di nomor 6 tadi itu behel harganya 270. Terus kayak lampu-lampu semuanya kan udah tak ganti LED. Ini ukuran LED yang versi besar ya, atau 45 titik. Ini harganya murah kok. Ini harga juga cuma 6 ribuan. Ini terang banget. Mana kontaknya? Ini terang banget lampunya. Sangat rekomendasi. Lampunya ini anggap aja semua 50.000 lah. Terus perkabelan body juga tak ganti, pakai kabel AWG 10. Itu harganya aku nggak tahu ya, itu copotannya panel saya. Lebihannya panel saya nanti itu harganya untuk kabel AWG 10 nya nanti bisa dicari di toko online untuk harganya. Terus apalagi ya untuk sama pengelasan body ya. Untuk pengelasan body itu beda-beda juga ya. Nomor berapa ya berarti? Tadi kan nomor 7, berarti nomor 8. Nomor 7 kan lampu tadi, karena nomor 8 itu pengelasan body. Untuk pengelasan body itu beda-beda bengkel ya. Di sini aku taruh harga 100.000 aja. Biar apa ya? Ya anggap aja 100.000 aja gitu loh. Kayaknya untuk part-part besar itu aja sih ya. Apalagi ya? Kayaknya aku gak lupa. Terus Subnova itu harganya murah, itu anggap aja itu 100.000 sama backlightnya. Paling cuma itu aja sih ya, nggak ada lagi. Untuk connectnya itu gampang, kocak banget ya. Kemarin udah tak perbaiki, sekarang kocak lagi. Mau tak ganti padahal kemarin itu udah tak tambahin baut ya, tapi masih kocak lagi. Tapi sekarang udah tak beliin lagi di belakang, besok mau tak pasang. Ini bautnya itu sama kayak ukuran grand ya, baut bagian atasnya itu. Dan nanti itu mau tak tambahin sama lem biru, lem mur yang biru ya, jangan yang merah. Kalau yang merah itu permanen, kalau yang biru itu kata teman-teman itu untuk ya biar lepas pasang. Kalau beli murnya itu sekalian sama ringnya ya, kalau ringnya kan memang buat ngunci. Paling cuma itu aja sih untuk motifnya itu sih, nggak ada yang aneh-aneh lagi. Tapi kalau ada yang kurang ya wis nanti tanyakan di komentar aja ya. Ini untuk saat ini sih masih itu. Kedepannya aku kemarin dapat BLDC-nya United, tapi itu ukuran 12 in. Tapi nggak tahu mau tak pasang apa tak jual. Soalnya kalau kita pakai United 12 in itu banyak perubahan dan banyak PR lagi. Makanya aku masih bimbang. Kalau nanti nggak itu ya tak jual aja. Nanti cari yang ukuran 10 in aja biar nggak ngerubah ban depan. Sebenarnya pakai ini udah cukup sih. Cuma kalau buat boncengan 3, buat nyalip itu terlalu berat. Jadi yang di project selanjutnya itu aku bakalan upgrade baterainya ke 72 volt. Udah tak pesenin baterainya. Ini kan masih 60 volt. Jadi kalau rekomendasi saya itu kalau kita pakai baterai berat atau beban berat, sekalian main ke 72 volt aja. Jangan nanggung main 60 volt ya. Jadi sekalian main 72 volt aja, biar tarikannya itu enteng. Terasa banget pokoknya. Beda sama yang 60 volt. Ini kalau kita pakai spesi belakang ukuran seperti ini tuh readingnya itu rasa Vespa banget. Soalnya lebih tinggi. Kalau yang kemarin itu kan agak ke atas gini loh. Sekarang itu lebih enak banget. Terus profil bannya gede, lebih enak. Handlingnya lebih mantap. Untuk touch speednya sih aku mentoknya kalau sendiri itu 80-an ya. Kalau berdua paling 70-an. Itu aja udah sangat berat. Kalau nyalip udah nggak bisa ini. Kalau berboncengan bertiga itu nggak bisa nyelip semen aman aja. Cuma aku punya pengalaman lucu ya, pas tengah malam jam 12-an itu pulang dari rumah temen, itu dikejar sama orang. Dikejarnya itu dia tanya, kok cepet ya mas gitu. Dia tuh heran motor listrik kok bisa kencang gitu. Ya bilang aja tak motif gitu. Oke, mungkin cukup sekian aja video untuk part-part upgrade atau biaya upgrade. Nanti kalian bisa total sendiri habis berapa.
Cuma itu semua sih bertahap sih ya, nggak langsung. Cuma bertahapnya emang bentar aja. Paling nggak sampai 1 bulan udah itu. Cuma seneng banget sih, puas banget. Apalagi kalau kita pakai baterai besar itu enak banget sumpah. Aku paling jauh itu pakai 120 kilo sih. Itu nggak pernah pakai sampai habis. Oke, mungkin cukup sekian ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, biar tinggalkan komentar di bawah. Oh ya, untuk rak kayak gini tuh kuat banget ya. Ini kuat banget kalau buat, ya nggak kuat banget sih, kuat lah. Kalau bawa mantel atau bawa beban berat di bawah 15 kilo ini masih bisa. Cuma ininya agak goyang. Pokoknya kalau ininya sih kuat, kalau ininya kuat. Oke, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Saya Kang Jalawalo ya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.